warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina nawwara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin. Wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fi sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sila kembali ke ayat 138. Saya bacakan ulang. Nanti kita jadikan bahan untuk tafakur, untuk bahan mutolaah dan diskusi, ya. Nanti sambil ngopi atau rokok-rokokan bersama. Kita bacakan ulang dulu, ya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibgha wa nahnu lahu abidun. Jadi sibghatallah, ya. Sibghatallah itu kalau orang Jawa, sibghah itu wedel. Wedelan Allah. Zaman dulu, zaman saya kecil itu, ya namanya zaman dulu, ya. Ada orang-orang yang kalau yang punya duit, kalau lebaran bisa beli baju baru, dia beli baju baru atau celana baru. Tapi bagi orang yang nggak punya duit, biasanya ada tukang wedel keliling, bawa kompor itu, sama ember. Ya. Jadi yang tadinya celananya warnanya coklat, diwedel, berubah jadi hitam. Itu wedelan, dicelup. Kalau sekarang tukang wantek, ya, tukang wenter. Sibgo. Ya. Jadi sibghatallah bisa diartikan celupan Allah. Celupan Allah. Celupan Allah itu, ya, apa? Warna, ya. Warna langsung dari Allah. Artinya warna dari Allah yang akan mewarnai dalam perjalanan hidup kita. Itu pembentukan karakter yang seperti itu. Semua tahu. Pembentukan Allah. Waman aksanu, dan siapakah yang lebih baik minallahi daripada Allah sibghatan, celupannya. Wa nahnu dan kami semua lahu hanya kepada Allah abiduna, mengabdikan diri, menghambakan diri, mangawulo semata-mata hanya kepada Allah tanpa menyekutukan dengan sesuatu apapun. Itu abidun, itu artinya mentauhid. Ayat ini, ya, berasal dari apa yang pernah dilakukan oleh kaum Nasrani. Orang-orang Nasrani itu biasa
mencelupkan anaknya. Kalau zaman saya masih anak-anak dulu suka nonton kalau ada acara begitu. Jadi ada satu gereja, saya nggak tahu itu Kristen apa. Ya, gereja, terus kebetulan di belakang gereja itu ada tempat kedung. Itu tempat saya berenang di situ. Jadi dulu kalau berenang ciblon di kedung itu ada pohonnya gede itu, kalau terjun dari naik pohon dulu. Nah, dari kedung itu agak ke bawah, itu nggak terlalu dalam. Kalau di kedungnya dalam, kita kelelep itu, kelelep, bambu aja kelelep. Tapi agak ke sana, agak gelicik gitu, itu nggak terlalu dalam, paling segini lah, sepuser gitu ya. Itu kebiasaan orang Nasoro itu mencelupkan anak-anaknya. Ya udah mulai akal kayak kita balik itulah. Jadi sama pendetanya itu celupkan. Jadi disulupkan gitu, dibresno gitu. Dibresno gitu. Harus kerendam semua. Iya. Direm-dem gitu. Nah, ada satu riwayat kadang ada air yang khusus. Air itu nggak tahu pakai apa, warnanya agak kekuningan gitu. Itu buat memandikan. Jadi ada caranya masing-masing. Ada yang dicelupin, ada yang dimandikan. Dimandikan, kolam atau di apa gitu. Itu biasa orang Nasrani. Nah, itu sebagai satu keyakinan. Kalau anak-anak itu sudah dicelupkan gitu, sudah dimandikan dengan air itu sudah dianggap sempurna Nasroninya. Tuh, sempurna Nasroninya. Tuh, dulu begitu. Nah, makanya udah disucikan, udah disempurnakan gitu. Mungkin kalau zaman sekarang setelah saya dewasa itu ketika bergaul dengan orang-orang yang agama Nasrani itu, karena itu namanya baptis kan, itu dibaptis. Dibaptis. Mungkin ada yang cuma dikepret-kepreti gitu ya. Ya itu dibaptis namanya. Terus nanti namanya ganti itu pakai us-us gitu lah. Rakus apa? Rakus. Markus. Pokoknya penting ada usnya. Khusus ya. Dulu begitu tahunya ya. Jadi makanya atas dasar keyakinan itu, jadi kesempurnaan itu bukan dari itu gitu. Nah, akhirnya disangkal Allah menurunkan wahyu ini untuk menolak keyakinan itu. Jadi sibgot Allah, itulah celupan Allah, pedelan Allah. Waman aksanu minallahi sibgot. Siapa yang lebih baik celupannya daripada Allah? Itu sibgot Allah itu. Nah, akhirnya ya sibgot Allah itu adalah suatu warna kehidupan. Warna lah yang dari Allah, yang kemudian sibgot Allah itu diyakini sebagai agama Islam itu mulanya, Pak. Mana yang lebih baik sih untuk warna kehidupan ini selain Islam gitu kira-kira kan? Makanya kemudian Islam itulah yang paling sempurna gitu kan bagi kita ya, di Quran itu. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Yang sempurna, nikmat yang paling udah cukup lah. Mana yang lebih baik dari itu gitu? Islam lah mestinya. Kira-kira gitu, mana sih gue tahu itu. Ya, didalami. Islam itu ya berserah diri. Kembang sebetulnya. Sebelum ada Nasoro, sebelum ada Yahudi, belum ada Islam berkembang di Indonesia. Sebenarnya di Jawa itu ada kebiasaan yang begitu, Pak. Topo. Orang Jawa biasa topo. Topo kungkum itu. Topo kungkum. Biasa kalau orang Jawa itu. Ya, ada juga yang sembayangnya di dalam air. Ya, di Madura kan ada yang tapak di laut itu kan. Laut, ya. Di apa? Yang belum lama yang meninggal itu. Iya. Masih cucunya Syekh Khalil Bangkalan. Ya. Lupa saya. Apa
lari lur apa namanya? Iya, iya. Itulah pokoknya lali aku namanya. Ini. Ya. Ada banyak yang begitu. Itu bentuk-bentuk ritual. Waman aksaru minal wasidgo. Mana sih yang lebih baik daripada warna-warna yang telah diberikan oleh Allah, warna kehidupan. Makanya Islam itu sebetulnya warna kehidupan, sikap hidup. Makanya kalau ada orang beragama Islam kok sikap hidupnya tidak Islam, nah itu lucu. Hanya penampilan gitu ya. Penampilannya itu mentakjubkan. Nah, kemudian di Al-Quran nanti orang-orang yang begitu tuh ya agamanya Islam diistilahkan khusubun musanada. Khusubun musanada. Sikapnya itu bagaikan kayu yang disandarkan. Jadi hanya bersandar. Tapi terorganisir. Artinya rombongannya akeh. Rombongan yang begitu itu banyak, malah mayor. Padahal nggak ada akarnya. Makanya jangankan kok berfaedah untuk orang banyak, untuk dirinya sendiri aja gampang goyang, tapi memang cakep. Kayu yang sudah jadi papan atau jadi apa, dipelitur apa disandarkan gitu. Orang wah ini cakapnya cakep, ini bagus gitu. Padahal itu ketabraknya tuh. Kena angin juga gampang goyang. Iya. Nanti coba dibaca di surat Al-Munafikun. Al-Munafikun ayat 14. Itu banyak. Islam itu ini langsung dari Tuhan. Nah, nanti kita jadikan bahan itu. Banyak orang itu. Beda dengan junudun mujanada. Kalau junudun mujanada itu memang satu kumpulan yang jelas dan kumpulan yang cocok, sehati, cocok. Ya kalau diibaratkan ya burung pres itu kumpulnya mesti sesama pres. Burung pres kok kumpul sama orang itu mesti dimongso. Ya, domba ya sama domba. Tuh, domba sama domba. Domba kok kumpul harimau ya habis. Nah kita ini junudun mujanada. Jadi ini takdir sekarang ini. Jadi takdir kodoknya sudah ada di saat kita berada di titik nol. Kita belum punya fisik. Jadi roh kita dulu kumpul. Makanya Rasul menyatakan al arwahu junudun mujanadatun. Itu fama ta'arofa minha ya iktalafa pakai hamzah. Wa ma tanakaro minha iktalafa. Jadi ada iktalafa, ada ikhtalafa. Jadi al arwah, jadi jamak, arwah itu jamak dari roh. Jadi roh-roh manusia ini dulu mengkumpul bagaikan pasukan yang apa ya, satu operator apa itu. Nah, pama ta'arufa, maka ketika roh-roh itu di sana waktu itu saling kumpul, saling kenal, saling bertegur sapa, ya, di antaranya itu etalafa. Nanti waktu di dunianya ada kecondongan untuk kumpul. Kumpul, nggak akan bisa enggak, tetap kumpul, senangnya kumpul sama yang itu. Ada kecondongan, aku senang kumpul ini, itu dulu udah ada kodonya. Nah ini takdirnya gitu kira-kira. Hanya ada kodo, ada kodar, nah, sekarang udah ada fisik ya. Ini karena ruh kita dulu Pak. Kalau enggak, mungkin kita nggak dipertemukan. Dipertemukan ini bukan kebetulan, udah ada, catatannya itu ada di kalam Tuhan. Nah, wama tanakaro minha, dan apabila di antara roh-roh itu dulu saling cuek-cuekan, itu cuek ya itu, nanti di dunianya nggak bakal bisa kumpul gini, nggak bakal akrab. Makanya aneh,
ada orang ya dengan orang lain itu bisa akrab kayak saudara, bisa akrab kayak yang malah saudara sendiri kayak musuh gitu. Ada nggak Pak gitu? Ada. Ya itu di sananya Pak. Ada garisnya. Ada orang belum pernah saling kenal, begitu ketemu ngopi langsung akrab. Nah pulang kawan-kawan berpelukan. Ada orang yang tiap hari ketemu, tiap hari kenal itu mau ketemu aja berat banget Pak. Ada nggak Pak? Ada. Mau ketemu dia berat banget. Makanya saya nggak aneh kalau ini Junudu Mujanada. Kalau yang mesah bukan Junudu Mujanada, ya mungkin termasuk kelompok yang suku Bun Musanada, gitu aja. Jadi kita juga tenang kalau kita tahu itu, nggak akan ribet. Makanya saya biasa-biasa aja kan. Sama siapa aja biasa, karena memang dari sananya kita tahu. Nah dari situlah makanya dalam kehidupan ini kemudian ada sibgoh namanya. Ya sibghatullah itu kalau sekarang diagamakan ya di agama Islam. Sikap Islam itulah yang langsung jawaban dari Allah. Makanya di akhir dari ayat ini wa nahnu lahu abidun, dan kami semua ini hanya semata-mata kepada Allah dengan penuh kesadaran saya bersikap sebagai hamba. Abdi kawula itu selalu pasrah, taat, tunduk, patuh kepada majikan. Ini refleksi diri namanya. Nah, ketika kita mau kembali meniti kepada diri, berusaha untuk mengenali diri, kemudian kita berjuang untuk menjadi diri sendiri, sehingga kita mampu berteguh hati, percaya diri, itu namanya spiritual. Yang spiritual itu yang aslinya. Kembali meniti ke dalam diri, mengenali diri, sadar diri, ya kan? Terus percaya diri, nah, punya jati diri, teguh pendirian, istiqomah, itu yang namanya spiritual. Karena ketika dia sudah kembali ke diri sendiri, mengenali jati dirinya, dia akan mengenal dan mengetahui posisi dia itu siapa. Lalu dia akan kenal siapa Tuhannya. Nah, itu disebut spiritual. Jadi selama ini kita salah pandang. Orang sedang melakukan ritual dianggap spiritual. Jadi kalau orang jago lagi orang ahli spiritual itu gini. Kalau doa dikusuh-kusuhin, Pak. Ini bukan spiritual. Itu baru latihan meditasi. Artinya dia pengen menenangkan dirinya. Artinya akunya masih berisik itu. Belum ketemu jati dirinya. Mungkin sampai ngono kayaknya. Terus biar dianggap dia ahli spiritual. Tentu orang bilang, wah itu mesti dukun, wah itu mesti orang pinter. Nah gitu, jangan ketipu. Spiritual itu. Dia mendidik dalam diri, sadar, aku ini kawulane Gusti Allah. Gitu, kenal Allah. Sehingga dia berserah diri hanya kepada Allah sebagai hamba. Ketika dia mampu berdiri teguh, gitu ya, berdiri kokoh, dia tidak akan sombong. Kenapa? Ternyata diriku ini hanya alat untuk tajalinya Allah. Kemudian dia kembali, ya, karena alat, artinya kan alat itu sesuatu yang dipakai kan. Dekat nggak dengan yang pakai? Ketika saya pakai kacamata, saya dekat nggak dengan kacamata? Bersama kacamata apa tidak? Nah itu, ya sudah nurut, mengaku itu cuma alat.
semua ini kan terserah yang menggunakan. Gitu. Masa kacamata pakai di sini, enggak mungkin orang tuh batuk di kacamata ini, kacamata itu tempatnya di sini. Nah ini adil, nek kacamata kok di sini, itu namanya dolim, karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makanya optik yang baik itu mesti dikasih pada kacamata, supaya kacamatanya awet, nggak mudah patah, nggak mudah pecah, nggak gampang jatuh. Nah kita kadang-kadang dolim nggak sadar. Tapi memang itu celupan itu karakter. Makanya sikap berserah diri, sikap Islam itu sibghatullah, diri tauhid. Jadi ketika kita udah bisa berdiri tegak, teguh pada diri sendiri, kita nggak akan sombong. Karena apa? Saya ini cuma aku isong ini kan mergo dinggo sing duwe. Tapi juga walaupun hamba, kita tidak akan pernah merasa rendah kepada siapapun, tidak akan merasa direndahkan, nggak rendah diri. Karena apa? Kita tidak merasa sendiri. Saya alat dipakai sama yang pakai, saya akan bersama terus dengan yang pakai. Apalagi yang pakai saya itu pembesar, apalagi yang maha besar, nggak pernah minder dengan kita ini kan masih minderan. Jangan kalau sama ketemu tokoh, ngadepi kancane dhewe minder. Nah, ngimamin kancane dhewe sikile truk-trukan gemeter. Sama temannya sendiri misalnya yang diimamin. Betul nggak? Ya. Itu masalahnya itu, nggak sibgohnya itu nggak. Makanya kemudian kita diingatkan oleh para sepuh kita, kadang supaya kita punya teguh pendirian, sibgoh dikasih isyarat, dikongkon kum itu kun jadilah kamu, kum orang yang berteguh hati, tegak, teguh, percaya diri, umat, kun jadilah kum orang yang tegak, teguh pendirian. Kenapa? Ada sibghatullah dalam diri kita. Bisa dipahami ya? Nah, saya kira itu ya. Tetap kita itu sebagai Allah. Ini refleksi diri. Kembali ke diri. Nah, kemudian ayat berikutnya kul atuha. Nah, ini ada panjang itu 4, baru masuk ke tasjid jim. Atuhat junana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Nah, kul katakanlah. Jadi kul ini perintah, katakanlah. Wah, perintahkan katakanlah. Ya, kepada siapa? Lahum, kepada mereka. Mereka siapa? Orang Yahudi dan Nasrani maksudnya. Atuka junana. Apakah kalian itu ya hujah itu membantah? Apakah kalian membantah? Hujah itu mendebat. Apakah kalian mendebat? Apakah kalian membantah? Itu. Ya. Atuka junana, apa kalian membantah kami, gitu ya, dengan kami. Fillahi tentang Allah. Gitu. Bahwa dan dia Allah itu Rabbuna, Rabb kami, wa Rabbukum dan Rabb kalian. Walana a'maluna, bagi kami amal-amal kami, walakum a'malukum, dan bagi kalian juga amal-amal kalian. Wanahnu, dan sedangkan kami lahu hanya kepadanya, pada Rob kami, mukhlisuna, kami orang-orang yang memurnikannya. Memurnikan, mukhlis itu namanya murni, itu nggak ada campuran sedikit pun, bersih, murni, mukhlis, ikhlas, itu bersih, nggak kecampur macam-macam, nggak ada kepentingan macam-macam, semata-mata
lillahi ta'ala. Nah, ayat ini turun kok tiba-tiba ada perintah kul gitu ya. Kul, katakanlah, siapa yang suruh mengatakan? Katakanlah wahai Muhammad. Allah merintahkan Nabi Muhammad, katakan kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Ya, kenapa? Di sini diterangkan qala yahudu lil muslimin nahnu alul kitabil awwali wa qablatuna aqdamu walam takunil anbiya'u minal arabi walau kana Muhammadun nabiyan lakana mina panajala. Nah, gitu ya. Jadi diterangkan qala yahudu, orang-orang Yahudi berkata lil muslimin, kepada orang-orang muslim, orang-orang Islam. Orang Yahudi ngomong sama orang-orang muslim, nahnu ahlul kitab, kami ini orang-orang Yahudi ahli kitab. Makanya orang Yahudi disebut ahli kitab. Pengakuan mereka ahli kitab. Kitab apa? Al-awwal. Kami ini orang-orang yang ahli kitab, yang menerima kitab-kitab yang kuno-kuno dulu. Kitab-kitab dahulu-dahulu itu yang menerima kami. Atau orang Yahudi. Ya. Waqoblatuna. Nah. Dan sebelum kami abdamu, ya. Tuh, lebih dahulu. Nah, orang-orang nabi-nabinya juga, nabi-nabi yang dulu-dulu. Tuh. Nabinya juga nabi-nabi dulu. Kami ini orang-orang Yahudi yang menerima kitab-kitab yang dulu-dulu, dan nabinya juga nabi dulu-dulu. Gitu. Walam takunil ambiya'i minal Arab, enggak ada nabi-nabi yang turun dari Arab. Kata orang Yahudi, enggak ada nabi yang turun dari Arab itu. Saya yang sudah pengalaman menerima kitab dari dulu. Kami yang punya nabi-nabi yang dari dulu. Itu semua dari kalangan kami, Bani Israel. Gak ada nabi-nabi dari Arab. Itu katanya orang Yahudi. Ya, walau karena Muhammadun nabiyan, dan jikalau benar-benar Muhammad itu nabi, lakana mina, pasti dia dari kalanganku, dari Bani Israel, nggak mungkin dari Arab. Dari dulu juga Nabi itu dari Bani Israel. Kitab-kitab juga diturunkan kepada Nabi-Nabi Bani Israel. Kalau emang Muhammad itu benar-benar Nabi, mestinya dia diturunkan dari Bani Israel. Itu kata orang Yahudi. Lalu Allah memberikan jawaban lewat wahyu kepada Nabi, Kul ya Muhammad atuhajunana. Apakah kalian mau mendebat kami? Apakah kalian membantah kami min fillahi tentang Allah? Kamu membantah kami tentang Allah? Siapa yang lebih baik sebenarnya daripada Allah? Enggak ada, mana Allah. Padahal Allah itu bahwa Rabbuna wa Rabbukum. Allah itu Tuhanku, Tuhan kami dan Tuhan kalian. Dia juga yang akan membalas amal-amal. Walana a'maluna, bagi kamilah amal-amalan kami. Walakum a'malukum, dan untuk kalian amal-amal kalian. Ya ada amal-amal kamu, saya amal kalian. Karena apa? Masing-masing kalian punya catatan amal, masing-masing punya buku catatan amal yang nanti dipertanggungjawabkan. Itu catatan amalnya masing. Jangan mempertuhankan kata, jangan mempertuhankan kalimat, jangan mempertuhankan kitab. Tuhan kita itu Allah. Nah, di sini nanti kalau lebih dalam itu kenapa dikirnya la ilaha illallah, itu nanti panjang. Jadi umat Islam tadi ya, la ilaha illallah dan la ilaha illallah itu miftahul jannah bagi kita. Kunci surga itu panjang nanti ya. Itu wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami semua kaum muslimin ini hanya semata-mata Allah. Mukhlisun menjadikan satu agama itu dengan murni.
nggak ada kepentingan macam-macam, semata-mata untuk mencari ridho Allah, mentauhid kepada Allah. Bisa dipahami? Bisa. Demikian tabarukan kita kitab Al-Ibris fi Ma'rifati Tafsiril Qur'anil Aziz yang dipandu dengan kitab Tafsir Jalalain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Semoga dengan wasilah ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala khairin minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bi khairati rabbik warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa syan fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabba'na rasula faktubna minas syahidin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasada. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan, yang kurang paham atau mau didiskusikan atau ada hal-hal lain yang mau dimusyawarahkan, nanti kita bicarakan sambil ngobrol-ngobrol bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ala Nabi Muhammad. Allahumma wasallam sallallahu alaihi